Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Sebelum kita mengetahui manfaat psikologi pendidikan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup suatu individu maupun kelompok dalam suatu lingkungan. Ilmu psikologi pendidikan adalah suatu ilmu yang sangat penting harus dikuasai oleh seorang guru sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai pendidik, guru dituntut untuk memahami berbagai aspek perilaku peserta didik sehingga dapat menjalankan tugas dan peranannya dengan baik. Guru dengan pemahaman psikologi pendidikan yang memadai akan dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Jadi, manfaat mempelajari psikologi pendidikan yaitu 1. Sebagai calon guru kita menjadi tahu bahwa karakteristik setiap individu itu berbeda. Yang kedua, mampu membuat suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Yang ketiga, membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai. Yang keempat, mampu memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Baiklah, sekarang kita menuju ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai perkembangan pada anak. Pada masa kanak-kanak, tubuh berada dalam kondisi yang sangat baik, sehingga pada masa ini anak dapat melakukan dan menguasai berbagai hal yang baru baginya dengan sangat cepat. Perkembangan sendiri ditandai dengan rangkaian perubahan fisik dan mental, bersifat perasaan, minat, dan perhatian termasuk perkembangan nilai-nilai, misalnya perhatian terhadap lawan jenis, memiliki rasa cinta, rasa benci, dan bahkan rasa cemburu. Definisi pertumbuhan. Pertumbuhan diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik berkaitan dengan perubahan kuantitatif peningkatan struktur biologis. Contohnya meliputi sistem saraf, otot-otot, kelenjar endorfin, meliputi proporsi tubuh. Selanjutnya yaitu definisi perkembangan. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif berdasarkan pertumbuhan dan kematangan. Contoh perkembangannya meliputi perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Berikutnya yaitu tahap tumbuh kembang anak. Ada 4. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik. Anak pada usia ini sudah dapat menggerak-gerakkan tangan, dan yang paling mendasar adalah anak sudah dapat menghisap, meraih, atau memegang dan sebagainya. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Pada tahap ini anak telah mempunyai penguasaan bahasa, permainan yang simbolis, dan sudah mampu menirukan tingkah laku apa yang ia lihat. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Pada tahap ini anak mengasah kemampuan soft skill dengan melihat. Jika anak melihat benda, anak di masa ini bisa menggambar apa yang ia lihat. Yang keempat adalah tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak sudah mulai mampu berpikir apa yang harus ia lakukan dan mulai mampu mengambil keputusan. Berikutnya yaitu kita akan membahas mengenai diagnosis kesulitan belajar. Dari beberapa materi yang kita bahas sebelumnya, diagnosis kesulitan belajar merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Karena untuk mencapai suatu ketuntasan materi, tidak dapat dilihat hanya pada satu faktor saja. Akan tetapi, banyak faktor-faktor yang terlibat dan mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal, gangguan atau kekurangan mampu psikofisik siswa yang bersifat kognitif atau ranah cipta, yang bersifat efektif atau ranah rasa,
yang bersifat psikomotor atau ranah karsa. Berikutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan, seperti faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Berikut macam-macam kesulitan belajar. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua yaitu learning dysfunction. Permasalahan ini mengacu kepada gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya anak tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan-gangguan psikologi lainnya. Yang ketiga yaitu underachiever adalah mengacu kepada anak-anak yang memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang keempat yaitu slow learner atau lambat belajar adalah anak-anak yang lambat dalam proses belajarnya, sehingga anak tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sekelompok anak lain yang memiliki taraf intelektual yang sama. Yang kelima yaitu learning disabilitas atau ketidakmampuan belajar adalah mengacu kepada gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar yang dicapai berada di bawah potensi intelektualnya. Berikut langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Yang terakhir yaitu inovasi saya pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Pada saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri generasi keempat atau sering kita dengar dengan sebutan revolusi industri 4.0 yang bisa ditandai dengan meningkatnya koneksivitas, interaksi, serta perkembangan sistem digital, kecerdasan artifisial, dan visual. Aspek yang sangat penting berperan untuk menyiapkan generasi dalam menghadapi tantangan era disrupsi atau era revolusi industri 4.0 yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Era revolusi industri 4.0 membawa tuntunan tersendiri bagi dunia pendidikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan dunia pendidikan di Indonesia harus tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Banyak dampak yang muncul di era ini, seperti halnya pada satuan pendidikan, telah menerapkan teknologi digital dalam proses pelajaran, yang kapasitasnya mampu menembus tembok ruang kelas, batas-batas sekolah, dan bahkan negara. Perubahan dan perkembangan yang terus melaju pesat ini tidak dapat dihindari oleh siapapun, sehingga dibutuhkan penyiapan sumber daya manusia atau SDM yang memadai dengan keterampilan yang kompeten agar siap menyesuaikan dan mampu bersaing dalam lingkungan skala global. Pendidikan di Indonesia dengan pemanfaatan teknologi komputer dan internet yang super canggih secara tidak langsung telah memicu proses pembelajaran di Indonesia yang sedang berlangsung di sekolah. Untuk menghadapi perkembangan ini, diperlukan pendidikan yang dapat mencetak generasi yang kreatif, inovatif, serta kompetitif di bidangnya. Pencapaian ini bisa diperoleh secara maksimal dengan cara mengoptimalisasi penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan yang diharapkan nantinya bisa menghasilkan output yang dapat mengikuti atau mengubah zaman menjadi lebih baik. Berikut 3 inovasi untuk pendidikan di Indonesia jauh lebih baik ke depannya. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center learning. Dengan proses pembelajaran yang dipusatkan pada siswa, di sini sumber utama informasi pengetahuan bukan lagi hanya guru, tetapi siswa bisa mengakses informasi lain terkait dengan topik yang dipelajari, agar mampu berkompetisi dan berkontribusi pada masyarakat global di masa akan datang. Di sini, siswa juga dituntut harus dapat memperoleh informasi baru ketika masalah muncul. Kemudian, mereka perlu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah mereka miliki dengan menerapkannya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua yaitu melakukan kolaborasi. Peserta didik didorong untuk bekerja sama dalam menemukan informasi, mengumpulkannya, dan membangun. Peserta didik harus belajar berkolaborasi dengan yang lainnya. Ini dikarenakan masyarakat pada saat ini memiliki jaringan yang luas tanpa adanya hambatan untuk berkolaborasi, bahkan di seluruh dunia. Di sini, sekolah harus berkolaborasi dengan lembaga pendidik lain di seluruh dunia untuk berbagi informasi dan belajar tentang berbagai praktik atau metode yang telah dikembangkan.
Pendidik harus bersedia untuk mengubah metode pengajaran yang mereka lakukan, mengingat perkembangan teknologi yang semakin melaju pesat. Inovasi yang ketiga yaitu inovasi belajar minat bakat. Dalam inovasi ini, siswa bebas menentukan mata pelajaran yang ia sukai sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena hal ini dirasa cukup efektif untuk membuat perubahan baru dalam pendidikan di Indonesia. Melalui inovasi ini, diharapkan peserta didik mampu mengembangkan kemampuan skill dan kemampuan lainnya yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Karena setiap peserta didik juga pasti mempunyai kemampuan dan skill yang berbeda-beda. Maka dari itu, inovasi belajar minat bakat ini diharapkan setiap kemampuan anak dapat terekspor dengan baik dan sesuai dengan keahlian masing-masing peserta didik.